Buat kalian yang sering boncos di saham, sering cut loss di saham, kinerja portofolio nggak kemana-mana dan bingung mau ngapain, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum saya men-sharingkan tips bagaimana supaya kita bisa kaya di saham, pastikan kalian download dulu ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang berisi analisa saham. Ya, jadi ada 5 saham yang sudah kami analisa dan menurut analisa kami masih kategori undervalue. Beberapa saham diantaranya ada potensi naik 1 bagger atau 100% ya, kawan-kawan akan kita bahas di video berikutnya. Untuk mendownload e-booknya, silahkan teman-teman download melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, dalam menyusun portofolio saham ya, kami memiliki tagline bagaimana kita bisa tumbuh dengan tenang. Artinya portofolio kita tumbuh dan memberikan ketenangan ya. Jadi ada kata-kata tenangnya. Kenapa harus tenang? Karena saya yakin mayoritas semua pelaku pasar di IHSG saat ini ya memang bukan semua ya, memang tidak semua, tapi mayoritas adalah mereka-mereka yang memiliki kesibukan lain di luar sana. Ya, ada seorang dokter yang sekaligus juga investor saham. Ada seorang pengacara yang sekaligus juga investor saham. Ada seorang guru yang sekaligus juga investor saham. Ada seorang bisnismen yang sekaligus juga investor saham. Maka dengan kesibukan seperti itu, kesibukan yang kalian miliki ya, pasti kalian tidak akan bisa memantau perkembangan chart atau perkembangan harga saham setiap harinya. Itulah kenapa harus ada kata-kata dengan tenang. Nah, bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan portofolio kita dengan tenang? Jawaban terpenting adalah kita harus memiliki mindset yang benar. Ya, mindset yang benar otomatis akan membawa portofolio kita tumbuh dengan tenang. Mindset apa yang harus dimiliki? Jawabannya adalah mindset investasi jangka panjang. Ya, jadi bukan trading jangka pendek. Apa sih maksud mindset investasi jangka panjang? Ini saya berikan contohnya ya di slide berikut. Oke, ini saya berikan contoh dari saham BBCA. Siapa yang tidak kenal dengan saham BBCA ya? Semua orang pasti kenal, bahkan bisa dikatakan saham BBCA ini adalah saham sejuta umat. Kita flashback dari pergerakan harga saham BBCA sekitar 7-8 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2015, yang dimana saat itu tahun 2015 ini adalah harga saham setelah stock split tentunya ya. Tahun 2015 di bulan Maret harga saham BBCA menyentuh level 3.100 dan sekali lagi ini adalah harga saham BBCA setelah stock split. Apa yang terjadi ketika itu di tahun 2015? Anggap saja misalkan kita beli saham BBCA di harga pucuk di harga 3.100, maka yang terjadi adalah di 4 bulan berikutnya harga sahamnya jatuh. Dan jatuhnya pun juga tidak main-main ya, jatuhnya cukup dalam yaitu 42%. Jadi bayangkan kita beli saham BBCA di bulan Maret, kemudian kita hold saja sahamnya, 4 bulan kemudian kita buka portofolio kita dan ternyata minus 42%. Apa yang terjadi? Yang terjadi kalau kita tidak memiliki mindset yang benar, yaitu kepanikan. Panik dan akhirnya kita cut loss di harga bawah. Sekarang kita lihat perkembangan harga saham BBCA sejak tahun 2015 sampai akhir tahun 2022 ya. Jadi anggap saja kita membeli di tahun 2015 saat itu di harga pucuk yaitu di sekitar 3.100. Dan ternyata sampai akhir tahun 2022 harga sahamnya tetap terus naik ya, bahkan memberikan return dari harga pucuk di tahun 2015 sebesar 187% atau kalau kita hitung CAGR-nya sekitar 16%. Dan ini baru kenaikan harga sahamnya saja ya. Dihitung dari kenaikan harga sahamnya saja belum termasuk dividennya. Apalagi kalau misalkan di tahun 2015 saat harga saham BBCA jatuh kita melakukan averaging down ya, pastinya yield yang kita terima akan lebih besar lagi. Lalu faktor apa yang membuat harga saham BBCA dalam jangka panjang ini selalu naik? Gak lain dan gak bukan adalah di kinerjanya. Yang dimana kalau kita lihat kinerja BBCA sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 selalu mengalami kenaikan. Ya, kita lihat pendapatan dari BBCA secara CAGR naik 8% per tahun dan laba bersihnya secara CAGR naik 11,42% per tahun. Itulah kenapa dalam jangka panjang harga saham BBCA tetap melanjutkan kenaikannya. Nah, dari contoh tadi, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang bisa kita ambil pelajaran
adalah bahwa di bursa saham itu ada dua hukum yang berlaku. Di mana dua hukum yang berlaku ini dari dulu sampai sekarang tetap berlaku. Yaitu yang pertama, bahwa dalam jangka pendek harga saham akan tergantung sentimen. Ya, bisa dikatakan tergantung bandar, tergantung asing, tergantung apapun itu namanya. Ya, selama sentimennya jelek, kinerja sebagus apapun harga sahamnya tetap jatuh. Tetapi ada hukum yang kedua, yaitu dalam jangka panjang harga saham akan kembali ke kinerja aslinya, kembali ke fundamental aslinya. Kalau kinerja perusahaan bagus, walaupun saat itu harga sahamnya dibanting bandar, yakin harga sahamnya itu juga pasti akan naik lagi. Bandar yang membanting, suatu saat bandar juga akan mengangkatnya. Asing yang keluar, suatu saat asing juga akan masuk lagi. Itulah kenapa dalam kita memiliki mindset investasi, maka perhatian kita adalah di kinerja jangka panjangnya. Ya, terutama buat kalian-kalian nih yang punya kesibukan luar biasa di luar mengamati chart setiap hari. Maka fokus di kinerja perusahaan itu menjadi fokus utamanya, ya, bukan asing, ya, bukan bandar, bukan support resisten dan sebagainya. Oke, jika kita sudah memahami mengenai mindset jangka panjang, maka kinerja kita acuannya apa nih? Ya, pastinya supaya kita bisa memperkaya diri kita sendiri di pasar saham, kita harus punya acuan kinerja. Nah, ini adalah indikator-indikator yang bisa kita jadikan acuan untuk mengetahui kinerja perkembangan portofolio kita. Apakah kinerja portofolio saham kita bagus atau tidak. Ya, yang paling kiri adalah kolom inflasi, ya, yang dimana jika kita bicara mengenai investasi, pastinya harus bisa melebihi dari inflasi, ya. Kemudian di kolom sebelah kanannya adalah instrumen keuangan, ya, yaitu ada deposito, ada kupon ori, dan selanjutnya ada IHSG yang mewakili saham. Nah, kolom di sebelah kanan dari IHSG ini adalah perhitungan jika portofolio saham kita bisa mengalahkan market atau bisa mengalahkan IHSG dengan kenaikan yang sedikit saja, ya, atau yang realistis. Sebelah kanan IHSG misalkan ini saya hitungkan angka IHSG plus 5%. Kemudian di sebelah kanannya adalah angka IHSG plus 10%. Ya, artinya apa? Artinya kalau misalkan IHSG naik 10% dalam 1 tahun misalkan, maka jika kinerja portofolio saham kita adalah 15%, maka di sini kita bisa lihat atau bisa kita simpulkan kita sudah beat the market atau mengalahkan market sebesar 5%, ya. Atau jika misalkan IHSG dalam 1 tahun naik 10% dan portofolio saham kita dalam 1 tahun naik 20%, artinya kinerja portofolio kita sudah beat the market 10%. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, apa yang terjadi jika kita atau kinerja portofolio saham kita selalu konsisten setiap tahun untuk mengalahkan market atau mengalahkan IHSG? Maka yield secara compounding dalam jangka waktu sekitar 12 tahun akan sangat bagus, ya, dimana kita hanya melakukan target atau mentargetkan kinerja portofolio kita 10% saja di atas IHSG. Dalam jangka waktu 12 tahun, return yang bisa kita dapatkan adalah sebesar 761%. Ini jauh di atas IHSG itu sendiri, jauh di atas ORI, ya, kupon ORI ataupun kupon sukuk, dan jauh di atas deposito, apalagi inflasi. Nah, target IHSG plus 10% menurut saya itu adalah target yang sangat realistis, khususnya buat kita yang memiliki kesibukan lain di luar mengamati pergerakan harga saham harian. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya investasi jangka panjang strateginya hanyalah buy and hold saja. Beli, kemudian simpan. Artinya apa? Artinya kalau market sedang terjadi sentimen negatif, ya harga sahamnya mau nggak mau ikut turun. Kalau nanti market bagus, sentimennya bagus, ya mau nggak mau harga sahamnya akan naik. Karena tidak ada tameng support resisten, tidak ada tameng mengikuti bandar, mengikuti asing, dan sebagainya, maka harga saham kita pun dalam portofolio saham kita ya akan mengikuti market. Itulah kenapa yang penting ya kinerja portofolio saham kita di atas market atau di atas IHSG itu sudah sangat bagus. Nah, tentu saja ini berbeda buat kalian yang melakukan trading atau scalping, ya. Kalau trading atau scalping targetnya hanyalah IHSG plus 10%, ya ngapain trading? Ya buang-buang waktu.
Oke, itu tadi kita bicara mengenai mindset ya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita memilih perusahaan yang berkinerja baik. Kenapa harus berkinerja baik? Ya contohnya tadi seperti saham BBCA. Ketika kinerjanya selalu naik, maka akan diikuti dengan harga sahamnya dalam jangka panjang yang juga akan ikut naik. Dan step yang ketiga yang juga nggak kalah pentingnya ya untuk optimalisasi return adalah kita sebisa mungkin membeli di harga yang murah atau paling tidak di harga wajarnya. Dengan kita membeli saham di harga murah, maka potensi yield yang akan kita dapatkan di masa depan akan lebih maksimal. Oke, dari semua yang kita bicarakan tadi sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan ya bahwa untuk sukses di pasar saham hanya melakukan 3 langkah sederhana saja ya, yaitu yang pertama kita harus memiliki time horizon yang panjang atau jangka panjang. Jangka panjang itu berapa lama? Di atas 1 tahun ya, di atas 1 tahun. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan belum termasuk jangka panjang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memilih perusahaan yang berkinerja baik dan yang ketiga membelinya di harga yang murah atau di harga wajar. Bagaimana hasilnya dengan saya ketika saya menerapkan 3 langkah sederhana ini? Hasilnya menurut saya sangat bagus. Di tahun 2023 ini kinerja portofolio saya sampai bulan Juli tahun 2023 adalah naik 27,51% secara year to date ya. Jadi dihitung sejak bulan Januari awal sampai akhir Juli. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan IHSG yang hanya naik 1,17% dan juga jauh di atas indeks LQ45 yang hanya naik 3%. Dan ini adalah kinerja portofolio saya dari tahun 2020 sampai Juli 2023 yang dimana dalam jangka waktu 3 tahun 7 bulan kinerja portofolio saya sudah naik 106% ya dibandingkan dengan IHSG yang dalam jangka waktu 3 tahun 7 bulan baru naik 10% saja. Oke, itu sekilas tips ya bagaimana kita bisa berhasil atau membangun kekayaan di pasar saham. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.